Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus yuk. Gara-gara Facebook berganti nama jadi Meta, akhirnya berdampak sama token maupun koin yang berkecimpung di bidang metaverse yang sudah dulu-dulu ada Axie, ada Sandbox dan lain sebagainya yang banyak yang terkenal dan sudah mulai berdampak akhirnya harganya naik terus. Padahal kalau kita lihat, kita cermati Meta yang dimaksud Facebook lebih realistik ya, yang pengennya menghadirkan dunia virtual tapi di bener-bener kita bisa masuk ke virtual tersebut ya, intinya seperti itu. Tapi dampaknya luar biasa di token-token virtual tersebut. Kita langsung aja mulai, apakah beneran di token-token virtual, token-token maupun koin yang metaverse tersebut, apakah berbanding lurus antara harga dengan circulating supply-nya. Kita bandingin secara langsung dari segi rasionya ya. Kita langsung mulai aja. Dan kalau kita masuk ke CoinGecko di sini, ini bisa langsung kita filter, kita sortir berdasarkan token-token yang berkecimpung, token atau koin yang berkecimpung di metaverse. Kalau kita lihat ini ada banyak sekali, dan ini yang sudah rilis di CoinGecko ya, belum termasuk yang koin-koin micin atau project-project baru yang pada baru lahir atau baru terbit. Intinya yang sudah terdaftar pun banyak sekali, dan saya mau membahas di posisi 10 besar yang ada di list CoinGecko. Saya bandingin antara harga dengan circulating supply-nya. Jadi token yang sudah beroperasi atau istilahnya yang sudah diperjualbelikan. Jadi belum semua, tapi saya mau bandingin aja harga dengan circulating supply. Kalau kita cek di sini dari Axie, kita lihat ini di coinmarketcap.com, ini ada circulating supply. Jadi yang token-token yang sudah diperjualbelikan ya, udah bisa diperjualbelikan. Meskipun max supply-nya 270 juta, tapi di sini circulating supply-nya baru sekitaran 61 juta. Harganya sekitaran 145 US dollar. Nah, saya membandingin antara harga dengan circulating supply yang tertera di sini. Kalau kita cek dari coingecko.com, posisi Axie ada di urutan pertama daftar metaverse, dilanjutkan dengan Mana, Engine dan lain sebagainya sampai di urutan 10 di Vulkan Forge. Dan ini posisinya akan saya bahas di 10 besar, karena kalau semuanya terlalu banyak nanti teman-teman bisa bandingin sendiri mana yang kira-kira setelah dibandingin mana yang menurut teman-teman murah, silahkan aja. Dan setelah di 10 besar itu, di luar itu saya juga tambahan bonus akan membahas Raca yang kalau di CoinGecko ini di posisi terakhir. Tapi dari segi kepopuleran di media sosial, Raca ini termasuk di urutan teratas. Itu akan sebagai bonus saya bahas di urutan ke-11. Kita langsung mulai dari Axie. Axie harga 145 dolar, circulating supply 61 juta. Secara harga Axie termasuk yang mahal. Kalau kita lanjut ke yang kedua, ada Mana itu ada di 3 dolar dengan circulating supply-nya sekitaran sekian miliar ya. Lanjut ada Engine 3 dolar, dilanjutkan cepet aja di Sandbox, terus ada berikutnya di UFO di 0 sekian 286, ini masih murah. Dilanjutkan ada Illuvium, ini nanti saya sudah hitung semuanya di Excel, teman-teman bisa lihat juga, ini saya bahas cepet aja. Starlink 0, sekian 755, jadi tadi ada UFO dan Starlink ini termasuk yang murah secara harga, tapi circulating supply-nya banyak banget ya. Ini ada 10 triliun token, ada render token yang masih 4 dolar, lanjut di Yield Guild Games sekitar 6 dolar, Vulkan di 22 dolar, ini cukup mahal. Dan yang terakhir bonusnya di urutan 11 ada Raca yang harganya 0,010 sekian, yang sebetulnya nggak terlalu murah dibandingin dengan UFO dan Starlink. UFO Starlink jauh lebih murah. Kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Jadi saya sudah tulis di Excel ini, saya urutkan dari nomor 1 sampai ke nomor 10, sampai ke Vulkan, bonusnya Raca nomor 11. Harganya sesuai dengan yang tertera pada detik ini di jam 4 sore, tanggal 15 November 2021. Ini harganya seperti ini, sudah saya tulis, saya urutkan berdasarkan berdasarkan urutan di CoinGecko ya, seperti tadi teman-teman juga bisa cek. Nah, ini harga di sini dan circulating supply-nya seperti tadi yang tertera di sini di CoinMarketCap ya. Ini circulating supply-nya satu-satu juga sudah saya tulis di sini. Dan ini apa? Hasil apa? Jadi hasil antara
harga dibanding dengan circulating supply. Jadi rasio perbandingan ya. Jadi saya mau membandingkan apakah kalau misalnya harga dengan circulating supply seperti ini, apakah urutannya akan tetap sama dari atas sampai bawah? Dan kalau kita melihat yang hasilnya paling banyak ini, otomatis dari segi perbandingan ini adalah yang paling murah. Sekali lagi dari perbandingan ini ya, benar-benar rasio perbandingan ini. Kita tidak mempertimbangkan faktor lainnya, termasuk penjualan, komunitasnya gimana. Kita tidak mempertimbangkan itu, murni dari perbandingan ini. Kalau kita cek di sini, maka di sini UFO dan Starlink ini termasuk yang murah sekali lagi dari perbandingan ini. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya berapa setelah diperbandingkan harga dan circulatingnya. Selanjutnya yang termurah ketiga, yang pertama berarti UFO, ini yang paling murah. Kedua adalah Starlink, dan yang terakhir adalah ternyata Raca di posisi ketiga termurah dari segi perbandingan rasio ini. Teman-teman nanti juga bisa hitung ulang, ini pakai Excel jadi hasilnya udah pasti benar. 3 macam ini kita buka pertama ya, kita lihat setidaknya dari websitenya seperti apa. Ini UFO yang paling murah ya, kita buka. Jadi kenapa kok UFO bisa murah? Saya lihat dari CoinMarketCap itu circulating supply-nya sebetulnya ada tanda serunya yang sebetulnya tidak benar-benar presisi kalau kita lihat di sini self-reported data ini ya. Tapi kalau kita lihat dari websitenya memang ini 100% koin ini didedikasikan untuk pengguna ya. Dan yang keren ini ada multi chain, berarti dia udah membuat bridge ke banyak jaringan, nggak cuman Binance Smart Chain, nggak cuman Cardano, tapi juga ada Solana dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini jaringannya luar biasa banyak, mempermudah kalau teman-teman mau ngakses ini dari banyak jaringan sekaligus. Ini cukup menarik kalau kita lihat dari websitenya, dan saya juga nggak ngerti pengembangan selanjutnya gimana, cuman itu tadi dari segi harga murah dan circulate dibandingin dengan circulating supply. Oke, yang berikutnya adalah Starlink. Starlink ini juga murah banget, termurah kedua dari segi perbandingan tadi. Cuman di sini nggak ada developer tokens, otomatis tidak ada presale, yang artinya apa, semua juga sama 100% untuk user. Dan kalau kita cek di sini memang circulatingnya juga sebetulnya kasusnya sama seperti UFO. Ini perkiraan aja di sini supply-nya, jadi tidak terlalu relevan kalau kita lihat circulating supply-nya karena itu tidak ada presale dan tidak ada developer tokennya ya. Jadi konteksnya seperti itu. Gimana lanjutannya kalau misalnya seperti itu 100% customer untuk tokennya untuk customer? Jadi angka di sini menurut saya pribadi tidak terlalu relevan sekali lagi. Tapi kalau teman-teman mau menjadikan ini sebagai patokan karena murah dari segi rasio ini, monggo silahkan untuk dijadikan investasi. Cuman tentu saja porsinya teman-teman, dananya yang dimasukin janganlah terlalu banyak karena circulating supply-nya itu tadi patokannya aja tanda seru, belum jelas, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya posisi ketiga kalau dari perbandingan tersebut yang termurah adalah Raca di sini ya, dengan harganya yang sebetulnya tidak terlalu murah. Kalau kita lihat di sini harganya 0,0 sekian, ini tidak terlalu murah jauh kalau dibandingin dengan UFO sama Starlink. Tapi kalau kita lihat dari segi supply-nya itu setidaknya lebih jelas dibanding Starlink sama UFO ya. Posisinya ini udah dapat centang di sini kalau dari CoinMarket verified, sudah jelas sirkulasinya. Lebih jelas di sini. Dari segi circulating supply dan dari segi harga otomatis perbandingan rasio tadi match, cocok. Jadi kalau misalnya kita perbandingkan kesampingkan UFO dan Starlink karena circulating supply-nya ini tidak terlalu jelas, maka yang termurah dari 11 besar yang ada di sini adalah Raca. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya ini jauh di sini ya. Ini Raca ini jauh. Ini rasio perbandingannya totalnya di sini adalah 16 triliun sekian. Jauh banget dibanding yang lain di luar UFO dan Starlink. Dan kalau kita cek dari segi website juga itu Raca itu juga sudah keren project-projectnya. Bisa mendapatkan sebagai eksklusif manager dari ibunya Elon Musk,
mystery box ya, meskipun ini hanya project mystery NFT mystery box, tapi itu sudah menjadi istilahnya nilai lebih, nilai plus dari Radio Caca, bisa sampai endorse seperti itu meskipun hanya project NFT sekali lagi ya. Dan dia juga merupakan kendaraannya dari project USM Metaverse ya. Jadi USM Metaverse ini yang menyediakan istilahnya dunia virtualnya, Radio Caca ini yang ngisi. Dan Metamon yang ada di Radio Caca ini juga berkolaborasi dengan Axie Infinity. Otomatis jadi projectnya di Radio Caca ini untuk awalan ini ya amat sangat menjanjikan, meskipun dia belum rilis di exchange besar. Kalau kita lihat Radio Caca marketnya ya, dia bisa diambil di mana aja, itu belum terlalu bahkan belum rilis di Binance, hanya exchange yang nggak terlalu besar ya. Teman-teman bisa lihat masih banyak yang swapnya. Terus Gate.io yang agak lumayan, Gate.io, dan ini sebetulnya potensi yang besar kalau sampai dia beneran ada isu rilis di Binance. Ini otomatis harganya lebih meledak lagi. Intinya seperti itu kalau dari Raca. Nah, posisinya seperti ini, 3 besarnya berbandingan dengan rasio. Kalau kita mengkesampingkan UFO dan Starlink, otomatis Mana, Engine, dan Sandbox ini masuk ke dalam rasio harga yang murah. Kalau kita bandingin dengan AXS ya, teman-teman bisa lihat sendiri rasionya, ini baru 400 ribuan. Mana, Engine, Sandbox ini perbandingan rasionya udah ratusan juta. Jadi ada jarak yang sangat jauh dengan AXS. Dengan harga baru $3, dan semuanya mendekati di antara range $3. Mana, Engine, dan Sandbox ini layak dijadikan pilihan sama teman-teman. Dan kalau kita lanjut Engine, Mana, itu dari segi teknikalnya itu semua sama. Teman-teman bisa lihat ini Sandbox ini yang ada candlesticknya, yang biru itu Engine, yang orange ini adalah Mana. Kalau teman-teman lihat gerakannya itu mirip-mirip semua. Ini bersiap mau nembus all time high-nya lagi setelah naik kenceng. Dengan adanya Facebook berubah menjadi Meta, dan kayaknya kedepannya akan masih amat sangat signifikan ini dampaknya. Saya merekomendasikan juga Engine, Mana berada di level yang sama untuk teman-teman bisa masuk ke sini untuk berinvestasi di sini. Teman-teman juga bisa bayangin, atau teman-teman bisa juga cek sebetulnya waktu Facebook pertama kali keluar dalam nama Facebook, itu banyak orang yang istilahnya belum terlalu ngeh dampaknya, ternyata boom. Nah, ini saya pikir akan sama terhadap kasus Meta ini. Begitu Facebook ganti nama Meta dengan komunitasnya yang sudah besar, ini akan berefek luar biasa besar. Dan teman-teman jangan salah pilih investasi di tokennya, pilihlah yang sudah bernama Mana, Engine, dan Sandbox, bisa masuk di sini dalam porsi yang lebih besar dibanding jika teman-teman ambil resiko di UFO ataupun Starlink. Raca bisa dijadikan pilihan dengan pertimbangan rasio yang luar biasa murah ini, dan dengan project-projectnya yang luar biasa. Intinya dari konten hari ini seperti itu. Teman-teman bisa silahkan cross-check lagi dari CoinGecko, bisa hitung-hitung lagi, mungkin yang di luar 10 besar ada yang lebih potensial, lebih bagus. Teman-teman bisa cek dari segi rasionya seperti tadi. Dari CoinGecko, circulating supply-nya bisa juga cari di sini ataupun diperbandingkan dengan coinmarketcap.com. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan berguna konten ini, dan proses rasio perbandingan itu nggak cuma bisa dilakukan di Metaverse ini, tapi di semua genre token atau koin bisa. Teman-teman masuk ke decentralized finance bisa, ke coin gaming mungkin mau dibandingin seperti itu, mana yang lebih murah, semuanya bisa dengan cara seperti ini. Oke, segitu dulu. Salam cuanco.